1413 Kaisar Konstantinus I bertobat, dia toleransi, baru digantikan dengan Kaisar Theodosius pertama, mendeklarasikan ya Kristen Katolik ya di abad keempat, 397 kalau nggak salah, di abad keempat mendeklarasikan Kristen Katolik atau Gereja Katolik. Nah, timbullah statement dari Bapak Gereja ya, Cyprianus mengatakan extra ecclesia nulla salus, ya artinya di luar gereja tidak ada keselamatan, karena orang yang gereja ini percaya kepada Yesus, ya percaya kepada Yesus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Boleh nanti orang dia percaya kepada Yesus tapi nggak ada gerejanya, ya di mana suka hati, contohnya di jalan-jalan, apakah itu dikatakan gereja? Tidak ada di jalan-jalan itu gereja. Nah, artinya gereja itu ada kumpulan jemaatnya. Nah, didirikanlah bangunan fisiknya. Siapa yang pimpin, ada hierarkinya, dibuatlah hierarkinya. Kan Yesus sudah naik ke surga, gak mungkin dia memimpin lagi. Nah, pasti manusia yang memimpin. Siapa itu? Petrus. Biar ada dulu paham ceritanya. Elang. Begitu. Oke, baik, Elang. Kalau kau lihat Matius 16 ayat 18 itu, di situ kau tafsirkan kan batu karang itu kan Petrus. Nah, saya menafsirkan batu karang itu adalah Yesus. Nah, Matius 16 ayat 18 itu kita lihat tafsiran siapa yang benar, kau atau saya? Kau tafsirkan kan batu karang itu Petrus. Saya tafsirkan batu karang itu Yesus Kristus. Nah, kita lihat siapa yang benar. Iya. Bang Gabriel, coba dibaca aja. Itu kan di situ Tuhan Yesus bilang, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Iya, jadi begini Bang Unity. Pak Elang bilang Petrus yang bangun. Gimana tuh, Bang Gabriel? Iya, jadi begini Bang Unity. Di sini kan Elang mengatakan bahwa yang dimaksud batu karang itu adalah Petrus yang dia maksud. Nah, saya tidak. Kalau saya, batu karang itu adalah Yesus Kristus. Nah, untuk mengetahui siapakah batu karang di Matius 16 ayat 18 itu, kita lihat ini ayatnya. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah siapa di sini? Yesus Kristus atau Petrus? Jelas ayatnya ini. Konteksnya di situ ada jemaat nggak di situ? Di situ ada jemaat nggak di situ? Kau lihat baca dari awal, dulu. Nah, baca dari awal. Bukan Itu masalah baca dari begini. awal. Enggak, kamu konteksnya itu ada jemaat kah di situ, ya? Kamu Nah, ini baca siapa di runut sini? apa makna dari di situ, ayat itu? Lang, dan batu karang itu ialah siapa yang dimaksud di sini? Batu karang itu. Itu maknanya berbeda di sini. Waduh, dengan yang batu karang. Sebentar. Ini tidak pakai makna ini. Petra yang di batu karang itu, kamu kan kok lihat original teksnya. Itu adalah batu. Batu itu, Petra itu adalah feminim. Nah, maskulinnya adalah Petrus. Itu kok buka nanti. Petrus mengarah kepada Petrus. Ya, silakan kau buka ini. Ya. Kau buka ini bahasa aslinya juga ini. Siapa di sini? Jadi bisa dikatakan Petrus itu adalah wakilnya Kristus di bumi. Nah, saya tanya di sini batu karang di sini siapa di sini? Batu karang itu ialah siapa? Kau buka original teksnya. Kau buka. Ya, kau buka. Saya tidak ada Aku original lagi teks. di luar, enggak dua HP nih. Aku kan kemarin sudah buka bahwa itu rock bahasa Inggrisnya ya. Nah, itu bahasa Yunaninya kan Petra. Nah, itu Petra itu feminimnya, maskulinnya kan Petros, ya. Tengok itu ada keterangan asal itu, feminim. Jadi yang sama dengan Petros. Jadi maksudnya kau Lai salah menerjemahkan ini. Sebenarnya Petrus bukan Kristus, begitu maksudmu? Ini artinya batu karang itu seperti ini. Kalau dikatakan ya Petrus ini adalah wakilnya Kristus.
wakilnya Kristus. Itu loh, wakilnya Kristus. Petrus adalah wakilnya Kristus. Karena gini, Sebentar, host, saya bisa sebentar mungkin. Oke. Oh, ya, silakan bentar, ibu, Bang Elang, ya. ibu, ya silakan. Ya, jadi begini Bang Elang, host semuanya, Petrus memang adalah sesuai dengan kisah Rasul 2 ya, adalah yang ditunjuk oleh Yesus untuk berkhotbah ya setelah Yesus terangkat ke surga. Artinya dialah yang diangkat untuk memimpin gerejanya, jemaatnya Tuhan. Nah, sebagai pengikut Kristus. Nah, di dalam buku Petrus 1 ayat 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan ayat 17, di situ semangat Petrus itu adalah semangat Kristen. Kenapa? Ya. Dia mengatakan dengan kata Kristen di dalam bukunya ini ya, hidup orang Kristen ya. Jadi di ayat 7 ya dikatakan hidup orang Kristen perikopnya. Kemudian perikop kedua lagi di ayat 12 menderita sebagai Kristen. Ya. Kemudian di ayat 16 dikatakan oleh Petrus, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ya, jadi di sini saya mengingatkan ya bahwasanya semangat Petrus itu adalah di awalnya itu adalah semangat Kristus, semangat Kristen. Ya, makanya dia mengatakan itu. Nah, jadi ketika nama Kristen itu berubah menjadi Katolik. Di abad keempat itu mungkin ya itulah yang menjadi menurut saya tidak masalah sepanjang semangat Kristen itu, Kristus itu tetap yang dibawakan oleh Petrus itu tetap kita bawa. Seperti itu masukan dari saya. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan ya. Sabar dulu. Ini? Tidak, maksudnya begini, saya tanya dulu Ibu Tina. Ya. Ini ayat yang Ibu Tina lihat ini, saya posting ini, dan batu karang itu ialah Kristus. Ini salah atau benar ini? Ya, benar. Tidak ada ayat Alkitab yang salah loh. Nah, sementara di Matius 16 ayat 18, di sana Bang Elang ini mengatakan bahwa batu karang itu adalah Petrus. Nah, ayat ini dengan jelas kita baca ini, batu karang itu ternyata bukan Petrus yang dimaksud, adalah dirinya sendiri. Yesus adalah itu yang dia maksud, itu dirinya sendiri. Ya, menurut saya Bang Host nggak masalah karena Petrus juga membawakan ya memimpin jemaat Kristen pada awalnya ya. Ketika beberapa tahun kemudian ya, ketika Petrus sudah tidak ada lagi, maka kan kata Kristen itu ya, pengikut Kristus itu dirubah menjadi Katolik kan, seperti itu. Nah, jadi Petrus tidak salah dalam hal ini. Dia sudah menjadi Rasul Tuhan, pemimpin jemaat, dan bersifat sebenarnya sudah universal dari awal. Tetapi kalau masalah nama diganti dengan Katolik, saya pikir itu bisa aja, tetapi tanpa harus meninggalkan warisan yang sejak awal sudah diberikan oleh Rasul Petrus ya, yang bersifat universal sendiri gitu loh. Maksudnya Kristen. Ibu Tina mau mengatakan bahwa Katolik itu artinya Kristus, begitu maksudnya? Iya, sama. Jadi Petrus bukan mewakili Katolik aja, mewakili semua pengikut Kristus di dunia ini. Ya, kalau dia saya jujur nih, saya penasaran saya jujur baru tahu itu kalau Katolik itu Kristus. Itu dari mana cerita ini bahwa Katolik itu Kristus? Enggak, maksud saya kan kalau Katolik mengatakan, sebenarnya lebih pantas ini mengatakan Katolik, tapi bagi saya karena saya pernah mendengar, artinya dia tetap Kristen tetapi lebih menguniversal maksudnya itu. Ya, supaya dapat menjaring semua umat manusia di dunia ini. Itu aja sih menurut saya. Cuman yang saya komentari adalah masalah Petrus. Petrus itu bukan berarti untuk jemaat Katolik aja, Katolik ada saat ini, tetapi untuk seluruh umat Kristen yang ada di dunia ini. Itu tangkapan saya kalau dari ayat-ayat Alkitab.
demikian. Jadi begini Ibu Tina, saya nangkapnya beda dengan Ibu Tina berarti. Saya nangkapnya kan begini. Nah, pertama kali disebut Kristen itu kan di Antioquia. Nah, kenapa pertama sekali disebut di Antioquia? Karena orang-orang yang mengikut Yesus Kristus, Kristen itu kan asal kata dari Kristus, sehingga pengikut Kristus disebut Kristen. Iya kan, begitu kan? Iya, dan Petrus mengatakan juga Kristen di 1 Petrus 4, ya. Nah iya. Yang jadi pertanyaan ini kan begini, kita kan agak beda ini bedanya. Tadi kan saya bilang, kenapa tiba-tiba berubah? Jadi bukan lagi, kan tadi saya bilang kata Kristen itu awal mulanya karena orang-orang yang mengikut Kristus. Jadi awal mula kata Kristen itu dari Kristus. Kok sekarang ini berubah? Bukan lagi Kristus asal kata jadi Kristen, tapi sudah jadi Katolik. Bagaimana itu cerita begitu? Bingung saya. Dari mana cerita ini? Kok tiba-tiba muncul jadi begini? Saya tambahkan ya. Gabriel itu kan kalau namanya Kristen itu kan pengikut Kristus. Itu sebuah ejekan dari orang-orang. Ya. Itulah pengikut Kristus. Kristen itu katanya. Nah, mereka dulu sudah bernama gerejanya Katolik, ya. Kalau kata Kristen itu adalah pengikut Kristus. Biar Anda paham dulu di situ. Orang yang mengikuti Yesus itu namanya Kristen. Nah, kalau kata gereja Katolik itu artinya universal, ya, umum, ya, luas seluruhnya. Jadi kabar Injil ini untuk seluruh dunia. Itu artinya Katolik tadi. Sesuai dengan perintah Yesus, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Itu biar paham kamu kata Katolik tadi. Ya, artinya umum universal. Nah, kata Katolik ini diambil dari jemaat eklesia yang ada dari bahasa kata hola. Kata hola. Baru kalau disingkat dia holos, lama-lama Katolik. Itu dia. Itu asal katanya, etimologinya. Lalu perkembangan zaman, ya, hanya satu dulu gereja, itu gereja Katolik. Hanya satu dulu pengikut Kristus, ya, orang rasul-rasul ini. Inilah pengikut rasul-rasul ini, pengikut Kristus kan, pengikut Yesus. Mereka diejek gitu. Kalau nggak salah Bang Elang, kuburannya Rasul Petrus di Vatikan ya? Iya, di Roma. Iya. Dia kan mati di Roma. Ini aku tunjukin dah, biar nggak usah ngalur ngidul. Ya, silakan. Apa mau tunjukkan? Di Matius 16 ayat 18, ya, di situ ini kata Tuhan Yesus sendiri, ya. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, dan di atas di sini yang dari bahasa Yunaninya taute, ini bentuk demonstratif pronoun, ya. Jadi Yesus Kristus menyatakan atau mendemonstrasikan apa yang dia maksud. Yaitu apa? Bukan mengacu kepada Petrus. Tadi Pak Elang itu udah benar. Dia bilang itu apa? Gini loh, kamu supaya lebih gini. Makanya ini aku mau ngajarin kamu nih. Kamu kan nggak ngerti. Kamu hubungkan Petrus dan Petra. Petra ini batu karang. Petra dan Petros ini dua hal yang berbeda. Petra di sini nggak mengacu kepada Petros. Petra itu kan feminin, yang sama dengan Petros maskulin. Petros itu maskulin. Lalu kenapa kamu bilang sama? Ini ada di layar nih. Ini ada Petra, bisa baca nggak Petra? Ya, Petra artinya kan sama-sama batu karang. Enggak, salah kamu. Aduh, kok salah? Ya ampun. Buka strongnya. Petros di sini kalau Petra adalah itu lebih nama. kepada batu yang kokoh lah, yang besar. Kalau Betul. Patros itu lebih kepada yang kecil begitu. Jadi ada perbedaan.
Ada perbedaan Pak Elang. Begini. Di sini itu ada sama-sama definite batu, whole Kak. bahkan. Sebentar dulu, sebentar. Itu kan Petra Nah, ini itu kita kan nggak begini. mau ngomong Sebentar dulu. Buka aja kalau storenya, Bapak kamu mau buka mengimani. layar aja, buka layar. Benar, kalau yang tadi ya, bentar dulu Pak Elang. Kalau kita ada fanatisme terhadap internal Kamu nggak kita, usah nggak mengatakan masalah itu. Aku no fanatisme, bukan. problem. Bukan, kita kan Katolik mau- memang udah jadi agama sendiri dan kami no problem. Tetapi ketika itu disampaikan kepada publik, Kamu jangan tentu lari-lari akan lah mendapatkan kemana-mana. respon. Dan jangan salahkan orang kalau orang pun melakukan ya pembelaan argumentasi atau melawan argumentasi yang udah dikeluarkan kepada argumentasimu publik. apa? Oke, Coba saya coba bilang. tengahi ya kan. Unity sudah menyampaikan kritik dari sisi tekstual gini ya. Jadi teman-teman tuh harus ingat, ini bukan masalah disebut Kristen kapan tuh bukan. Pendirian gereja itu terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan ya, itu di Yerusalem. Betul kan? Kita semua setuju. Jadi gereja itu seperti yang Pak Elang sampaikan itu betul, bersifat universal, tetapi ingat, universal itu tentu bicara tubuh Kristus, orang yang percaya kepada Kristus. Ya, Kristus yang benar ya. Nah, tetapi pada saat yang bersamaan gereja yang lokal juga didirikan, teman-teman. Pertama itu ada di Yerusalem. Makanya ada jemaat Yerusalem. Makanya di Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4 itu jemaat-jemaat yang lain yang para rasul dirikan itu pun disebut begini, jemaat rasul-rasul. Nah, terkait Petrus, ya terlepas dari perbedaan pendapat di internal kekristenan, apakah batu karang yang disebut ini adalah menurut pada Petrus atau Kristus sendiri, itu tidak terpisahkan. Kenapa begini? Kalau kita lihat di sejarah gereja, itu memang Rasul Petrus yang dipakai Tuhan untuk memimpin para rasul, membuka pintu penginjilan. Jadi gini loh teman-teman, ketika Tuhan Yesus mengatakan di atas batu karang ini aku akan membangun, teman-teman ini jangan seperti RT sebelah, seolah-olah gereja turun dari langit gedebuk, sudah ada bentuknya seperti bola salju membesar. Oh tidak, gereja ini punya dua dimensi. Secara rohani, makanya tadi yang ini ada di layar, ini sebenarnya konteksnya Rasul Paulus, Pak Gabriel, ini bicara tentang ketika bangsa Israel itu minum di masa dan Meriba, itu bicara batu karang, itu tipologi dari batu karang rohani adalah Kristus ya, meskipun Kristus saat itu belum hadir secara jasmani. Nah, oke, kembali ke masalah Petrus. Memang awal mulanya Petrus yang makanya dia berkhotbah, dia memimpin, menunjukkan otoritasnya. Itu harus diakui. Dia yang memimpin para rasul untuk apa? Untuk menginjili orang-orang Yahudi, dan bukan orang Yahudi saja. Termasuk yang ada di Samaria ya, yang saat itu mereka katakan bukan bagian dari Yahudi. Jadi untuk yang kalau tadi kita lihat itu batu karang itu menggunakan bentuk feminim ya. Nah, tapi saya nggak akan masuk situ dulu. Jadi gini, jangan sampai yang menurut saya nih ya, yang salah adalah Petrus itu berdiri sendiri. Tidak. Gereja itu selalu bicara persekutuan. Memang harus ada kepemimpinan, karena manusia itu butuh pemimpin. Manusia itu butuh pemimpin. Makanya kalau kita lihat ketika Timotius akan diutus, itu pun ditahbiskan. Jadi ada penata layanan dalam gereja. Mereka ada diaken, bahkan ada diaken wanita, ada episkop, ada presbiter. Jadi memang tidak bergerak liar, organisasi ini tidak bergerak liar. Nah, selain di Yerusalem, jemaat gereja-gereja lokal juga didirikan di Antioquia, kemudian di Roma. Nah, gereja Roma inilah yang sering disebut oleh Romo Patris Allegro, yang merepresentasikan di mana dia bernaung, kan seperti itu. Ada juga Rasul Thomas yang ke India. Apakah bisa dibilang itu adalah bukan gereja Katolik? Iya, Tidak. betul. Jadi gereja itu ada dua, teman-teman, poin saya. Ada yang universal, yaitu kita sebagai tubuh Kristus, kita yang percaya kepada Kristus, memberi diri baptis. Dan ingat ya, Kristus itu selalu menjaga gerejanya loh. Tapi kenapa terjadi perpecahan? Apakah Kristus tidak bisa menjaga? Nah, ini nanti pembahasan selanjutnya. Tapi sudah, tidak perlu berpolemik. Apakah
Petrus atau bukan, tapi itu satu kesatuan. Yesus Kristus dan para rasul tidak terpecah, itu aja. Oke, jadi Gabriel harus paham dulu konteksnya di sini. Di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Ini benar konteksnya. Jadi kalau bilang salah, tunggu sebentar dulu. Aduh. Nah, saya mau tanggapi dulu Edo Justin tadi. Aduh. Jadi begini, yang saya mau tanggapi begini Bang Edo Justin. Ini Patris, jadi ini Romo Patris Alergo ini kan mengatakan, jadi di luar gereja Katolik, jadi seakan-akan bahwa yang menyelamatkan itu adalah gereja. Nah, pertanyaannya, apakah gereja itu adalah Tuhan Yesus Kristus? Ternyata gereja itu bukan Tuhan Yesus Kristus, karena gereja yang dimaksud itu sebenarnya adalah kita. Tuhan Yesus Kristus itu bukan gereja. Nah, dia adalah kepala gereja. Kita ini gereja, jadi dia kepalanya. Nah, tapi dia kepalanya, dia bukan gereja. Begitu. Makanya waktu dia mengatakan bahwa gereja Katolik itu seakan-akan itu yang menyelamatkan. Nah, di situ yang saya tidak terima, karena setahu saya yang menyelamatkan itu adalah Yesus, bukan gereja. Oke, lanjut. Mungkin gini Bang Gabriel, kalau di mereka itu ada namanya LG8. Di Lumen Gentium 8 itu, mereka itu memiliki pengertian gereja itu ada dua, yaitu tubuh mistik Kristus dan kita ini, dan organisasi itu. Persis sama seperti yang tadi ungkapin nama Bang Justin itu, Bang Gabriel. Bener gak Pak Lang? LG8 Bang Lang? Ya benar, itu benar itu ya. Lumen Gentium ya, LG. Ya. Lumen Gentium 8 itu memang seperti itu. Mereka mempunyai definisi bahwa gereja itu adalah tubuh mistik. Jadi secara rohani itu, bentar. Secara rohani kepala kita ya Yesus gitu. Secara hierarki ada pemimpinnya gitu. Ada pemimpinnya. Nah, kenapa ada pemimpinnya? Karena itu yang menjadi polemiknya di situ Bang Lang, ketika hal itu menjadi eksklusif milik dari gereja Barat. Itu mungkin yang hendak digugat sama Bang Gabriel di sini. Apakah itu dalam pengertian eklesia itu adalah pertemuan surgawi di mana ada baptisan mengenal Kristus sebagai juru selamat dan melakukan sakramen perjamuan Tuhan itu, kan seperti itu. Jangan sampai. Oke, baik. Saya jawab aja gini, Bang Ulama Esmen ya. Kita kan semua mengarahnya kepada iman dan rohani, nggak pernah kita kepada hierarki. Biar paham dulu kalian. Ini Kristen ini kan dasarnya kan iman. Ya, dasar kita kepada Kristus, nggak ada yang lain. Cuma secara fisik, jasmani memang harus ada pemimpinnya yang mengarahkan. Kalau ada umat yang membawa kata bidat, yang membawa ajaran lain, ya nanti orang bingung. Ini ajaran ini dari mana datang? Ada kuasa, maka ada kuasa diberikan pemimpin itu. Makanya Yesus memberikan, ya, engkau Petrus, aku berikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia terikat di sorga. Apa yang kau lepas di sorga, di bumi, di dunia akan terlepas di sorga. Jadi diberi kuasa dia pemimpin ini tadi. Nah, ada bidat, contoh. Nah, bidat Nestorius. Bentar dulu Bang Ulama. Bentar dulu, saya belum selesai. Nah, ada yang mengajarkan Yesus yang lain. Oh, itu salah. Itu bidat, sesat. Orang umat tahu, oh itu bidat. Gitu loh. Sudah dilepas dia. Ya. Di sorga juga dilepas. Gitu loh. Ada ajaran monofisit mengatakan Yesus satu kodrat. Ya. Bahwa kemanusiaannya itu diserap oleh jiwa ilahi tadi. Itu salah. Ya, artinya kayak pemahaman Gabriel, ya, monofisit. Yesus itu rupanya manusia, dagingnya manusia, tapi lalu masuk roh Allah. Nah, roh Allah yang menjerit-jerit, roh Allah yang menangis. Nah, itu salah. Itu monofisit.
Itu salah. Sepenuhnya Yesus itu adalah manusia, sepenuhnya Allah. Dua kodrat yang bersatu. Jadi ada kuasa yang mengatakan itu salah atau benar gitu loh. Ya, jadi begini Bang Elang, kalau kau mengatakan bahwa jasmani dan rohani Yesus itu manusia, kau jangan keberatan kalau Nandar mengatakan bahwa Yesus kawin dengan Maria Magdalena. Kenapa? Karena itu normal. Ada ayatnya, sebentar dulu. Emang ada ayatnya? Kamu kok gentar ya? Disitulah Bukan keimananmu gentar. ya Maksudnya sebagai. begini, Enggak, bentar. Dengar dulu. Disinilah kamu kalau dikatakan Yesus itu manusia, kamu gentar. Sabar dulu. Nah, dengar di dulu. imanmu yang nggak ada. Makanya Sabar saya bilang. dulu, sabar dulu, dengar dulu saya. Maksudnya saya begini. Kan rohnya dan jiwanya itu manusia semua kau bilang kan. Kalau kau mengatakan bahwa rohnya atau jiwanya itu adalah manusia. Nah, kalau dia memang benar seperti yang kau bilang itu, jadi jangan salahkan kalau dia ada perasaan kepada Maria Magdalena. Kenapa? Secara manusia normal, dia punya perasaan begitu, itu hal yang wajar. Kan namanya saja manusia, perasaan manusia itu menyukai sesama jenisnya, lawan jenisnya itu kan hal yang wajar. Tetapi kalau rohnya atau jiwanya itu adalah Allah, percaya saya, tidak mungkin dia bisa suka dengan ciptaan. Gitu. Jadi itu Yesus itu robot jadinya ya. Kacau, dah Bukan kacau. masalah robot, maksudnya saya begini lah. Elang, dengar dulu Begini, saya. makanya sebentar saya luruskan kamu. Itu kan Nah, maksudnya- pemahamanmu kan monofisit ya. Nah, Artinya kan maksudnya dengar dulu. dengar atau dulu. juga sama dengan apoliranisme ya. Maksudnya saya Ya. kau dengar dulu, biar kau ndak gagal paham. Kau Oke, ingat ya? sudah saya dengar. Biar saya jelaskan jawabannya. Poinnya di mana tadi kalau kau Ya. tangkap? Poinnya Oke, di mana? poinnya ya dia manusia yang kudus ya. Kalau katakan ada terasa tertarik ya sebagai manusia, apakah ada nggak ayat yang mengatakan gitu? Dia tertarik Nah, kepada pertanyaannya manusia. saya, kalau dia Sebentar dulu. kalau dia tertarik begitu itu lumrah atau tidak lumrah? Normal atau tidak normal? Kalau ada pertanyaan seperti ya lumrah, tetapi ada ayat nggak dia Yesus itu nikah sama Maria Magdalena? Ada nggak ayat mengatakan itu? Itu aja jelaskan. Iya, Kalau jadi- ada iya gitu loh. Iya, jadi Jadi begini. jangan Jadi terus panik ketika berdebat dengan muslim karena bukan begitu, bukan masalah panik. Jadinya ya, begini. kamu panik itu masa Yesus itu dengar saya. Jadi gimana begini, sih? jadi begini. Kan ada tuduhan bahwa ada Injil yang diapokrifa, artinya apa, disembunyikan tentang Yesus itu kawin. Kan begitu tuduhan ini. Nah, kenapa tuduhan ini disembunyikan? Bukan disembunyikan, Bang. Ya, diapokrifa. Kan itu. Ya, diapokrifa kan. Jadi maksudnya diapokrifa itu maksudnya karena Palsu itu apokrifa palsu. Dah, iya, itu itulah artinya. saya bilang tadi. Jadi Ah, begini. kalau sudah palsu, Dengar dulu. kamu percaya dengan dengar Alkitab dulu. palsu? Dengar dulu, Lang. Nah, kalau kau memahaminya bahwa jasmaninya dan rohaninya itu manusia, mau tidak mau Injil yang palsu itu berubah. Berubah apa? Oh, berarti benar ini Injil ini kalau dia suka sama Maria Magdalena. Kenapa? Karena sebagai manusia, jiwanya yang normal itu suka kepada Maria Magdalena, itu lumrah, normal. Jadinya nanti Injil palsu itu seakan jadi benar kau bikin. Kau yang membuat Injil palsu itu menjadi tidak palsu. Oke, biar saya jawab ya. Dengar, beda dengan saya. Kalau saya mengatakan jasmani Yesus itu manusia, tetapi rohnya itu bukan manusia. Artinya roh atau jiwanya itu bukan manusia. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah itu bisa ada perasaan cinta kepada ciptaannya. Begitu. Kenapa? Ada ayat nggak Yesus itu ada perasaan cinta sama malaikat? Itu kan dugaan kamu, dugaan orang. Dengar saya, maksudnya Karena saya begini. Yesus punya misi. Dengar saya dulu, dengar saya. Misinya Maksudnya saya bukan begini. itu, gitu loh. Dengar saya, dengar Misinya saya. menebus manusia. Dengar dulu. Dengar Nah dulu, ini begini. kamu panik ketika Dengar dulu, ditanya, bukan aduh panik. gimana kamu? Bukan panik, begini maksudnya. Silakan Bang Justin ini di kita kulit itu dulu si Gabriel. Begini, bukan panik. Maksudnya saya begini. Dengar dulu. Maksudnya dengar dulu, bukan saya panik. Maksudnya saya, Injil-Injil palsu itu nanti akan membenarkan kau punya pernyataan ini. Kalau sampai Yesus suka sama Maria. Kan Injil-Injil palsu kan begitu kalau mengatakannya. Kenapa sampai Injil palsu itu mengatakan begitu? Karena pemahaman yang kayak kau ini. Bahwa rohnya dan jiwanya itu manusia. Jadi ada perasaan suka kepada Maria Magdalena.
Makanya Nah, Injil palsu. sebentar. Ini supaya jangan saya lupa saya jawab. Itulah mereka rasul-rasul tadi sebagai saksi mata. Apakah Yesus menikah dengan Maria Magdalena? Itu kan mereka saksi mata. Nah, kalau kamu nggak itu ada ayatnya ya, 1 Yohanes berapa tuh? Kami adalah saksi, ya. Host, balik ke hukum saja, host. Sebentar, ulama Kita kembali ke topik ya, betul. Nah, dasarnya karena ini, ya, dasarnya dia si Gabriel ini takut ya kalau dikatakan Yesusnya manusia, ya penyembah manusia. Makanya dikatakan itu rohnya Allah, dagingnya aja manusia. Nah, itu pemahaman yang salah. Makanya itulah ada tadi Petrus tadi seorang paus yang mengatakan sebentar, hubungannya kan ke sana. Sebentar dulu. Ngomong ini, tapi Nah, ginilah ketika aku menerangkan, kamu potong. Dengar saya dulu. Kamu silakan. Yang kau terangkan itu semuanya itu salah. Kenapa saya bilang salah? Kalau rohnya atau jiwanya itu manusia, ingat yang harus kau pikirkan pertama, kau tidak boleh keberatan dengan tuduhan nandar. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana bisa di Yohanes 8 ayat 58 Tuhan Yesus mengatakan, aku sudah ada sebelum Abraham jadi. Itu berbicara apa? Roh Allah itu dia sudah ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana bisa roh manusia itu waktu di atas kayu salib dia masuk ke alam maut, baru kembali ulang masuk ke tubuh Yesus. Kalau roh manusia dia sudah terpenjara ke alam maut sana, tidak bisa kembali. Oke, lanjut. Ditanggapi dulu nih kekhawatiran kamu. Ini kan sudah selesai, sudah saya tanggapi. Kayaknya kalau sudah saya tanggapi, ya, kayaknya berbelit-belit berbulan-bulan kalau gini kita bahas. Iya, makanya itu jangan dulu kita dengar dulu. Artinya kenapa tadi sebentar? Makanya di gereja itu kan ada pemimpinnya. Saya bicara sebentar perihal kecemasan dari Bang Hos. Iya, silakan. Bang Hos mencemaskan perihal keinginan duniawi Yesus. Perlu dicatat Bang Hos bahwa setan menawarkan kerajaan duniawi kepada Yesus. Itu duniawi, perihal kerajaan itu berbicara tentang duniawi seperti yang dicemaskan oleh Abang perihal menyukai seorang wanita. Itu ditawarkan oleh setan kepada Yesus, tapi Yesus menolaknya. Jadi kecemasan Abang itu berlebihan. Keinginan daging Yesus ada nggak? Halo. Keinginan negatifnya itu kan dikalahkan, kan keinginan dagingnya itu dikalahkan, ya. Artinya Yesus menang dengan hal-hal yang duniawi. Sebentar dulu. Tunggu, beginilah. Kamu sudah diterangkan. Bentar. Ya, maksudnya itu pertanyaannya Unity itu. Keinginan dagingnya ada tidak gitu, Bu? Iya, keinginan dagingnya ada, betul. Tapi keinginan dagingnya itu patuh pada kehendak Allah. Iya, betul. Itu loh. Dia punya misi ke dunia, bukan misinya mau nikah atau apa, tidak. Nah ini sebentar, tadi kan keinginan daging sudah taat dan patuh kepada keinginan Allah. Ini gimana, sudah diterangkan gimana lagi. Memang ada aktus Yesus punya mensrea, punya keinginan nggak untuk misalnya suka sama Maria Magdalena? Punya nggak? Mensrea itu punya nggak? Waduh, sudah dijawab tadi. Keinginannya itu patuh pada keinginan Allah. Jadi keinginan dagingnya, sebentar dulu. Kamu sudah dijawab berkali-kali. Ini ya Unity, kamu jangan berpikir dangkal dan keras ya. Saya bilang dia punya misi ke dunia ini. Nah, contoh di Taman Getsemani aja ya. Jangan jauh-jauh dulu ke situ. Di Taman Getsemani itu keinginan dagingnya secara manusiawi. Biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Tetapi jangan kehendakku. Kehendak apalah yang terjadi. Itu artinya keinginan manusianya. Keinginan manusianya patuh pada keinginan atau kehendak Allah. Paham Anda? Sekarang kita buka dalil ya. Kita buka. Yesus berarti melanggar hukum Taurat nih Pak Gabriel. Ini malam ini saudara sendiri dengar, ada orang Kristen yang mengimani ya Yesus itu punya keinginan daging.
Ini banyak nih ternyata di sini ternyata ya. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya. Jadi dosa di sini yang mau ditekankan ya, jangan mengingini. Tadi si Elang bilang Yesus itu punya keinginan apa? Keinginan daging. Misalnya suka sama Maria punya, tetapi sekalipun Yesus tidak melakukan atau tidak kamu jangan panjang lebar. Bentar. Lu jangan kamu diam dulu. Fokus ke layar. Okay? Sebentar, saya mau bacalah. Alkitab yang menuliskan itu Unity, itu Alkitab. Makanya saya ini. Saya Protestan, saya tidak setuju dengan pernyataan kamu. Aku pun gak peduli lu mas setuju atau enggak. Ini omongan saya ini. Loh, kamu nggak setuju itu nanti kamu bantah belakangan. Kasih saya mempunyai keinginan memang iya. Alkitab yang menuliskan itu. Saya bahas Yesus Kristus. Saya nggak bahas kamu. Saya nggak bahas kamu. Saya bahas Yesus Kristus. Bentar. Saya nggak ngomong sama kamu. Saya mau jelaskan atau bantah si Elang. Nanti kamu mau bantah saya silakan. Ya, nanti kamu bantah saya, waktumu ada. Yang di situ dikatakan bahwa dosa keinginan itu dijabarkan di dalam Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini sesama, jangan mengingini istri sesama, jangan mengingini lembu. Pokoknya dosa keinginan. Nah, itu dijabarkan Yesus Kristus di Matius kalau nggak salah, jangan mengingini perempuan di dalam hatimu. Artinya dosa ingin itu yang mau digarisbawahi. Artinya segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan ya, yang ada timbul di dalam hati manusia itu sudah dosa, sekalipun itu belum diperbuat. Benar, kita kemana-mana. Artinya Elang ini mau bilang bahwa Tuhan Yesus itu sudah berdosa, sekalipun itu baru ada di dalam hatinya. Iya, betul. Ini konyol ini Elang. Konyol, betul. Parah ini Elang ini. Inilah kamu asumsi botol ya saya bilang ya. Ada nggak tertulis sebentar dulu? Ada nggak Yesus dikatakan ayat keinginan menikah di situ? Ada nggak saya tanya? Lah kamu sendiri bilang keinginan daging. Nah, keinginan dagingnya itu biar tahu kamu. Ada keinginan daging, tapi bukan keinginan untuk memiliki istri. Kamu paham? Kamu kok ada ke sana? Kamu ini ya. Misalnya. Sebentar. Kamu diam dulu. Sebentar. Itu sebentar kamu diam dulu. Jangan dulu. Maksudnya begini, langsung saja. Apakah Yesus punya keinginan menikah tidak? Kan dia insani kan, rohnya roh manusia. Roh insani. Iya, roh insani. Berarti dia punya keinginan untuk menikah. Baik, saya jawab ya. Tugas misi kemanusiaan Yesus itu ya untuk menebus dosa manusia. Dia sudah tahu mana relnya ya. Kalau dia untuk keinginan untuk mencintai wanita tidak ada. Ada nggak ayat mengatakan itu? Oh, tidak normal kalau begitu. Tidak normal itu. Begini, kalau ada ayat yang mengatakan itu, ya nggak apa-apa. Ini nggak ada. Dia nggak mengarah ke sana. Tetapi kalau keinginan daging atau kehendaknya sendiri, ya contoh kehendaknya manusianya, dagingnya adalah kan dia mau di Taman Getsemane ya. Ya Bapak, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Ya, itu kehendak siapa itu? Kehendak Tuhan atau kehendak manusia? Iya, keinginannya. Iya, keinginannya. Nah, itulah kehendak manusianya. Tapi kehendak manusianya patuh dengan kehendak Allah. Dengar dulu, Elang. Nah, jadi semua yang kau katakan, bentar dulu, jangan potong dulu. Jadi semua keinginan kewanitaannya itu pun ingin patuh pada kehendak Allah, gitu loh. Nah, ada keinginannya kan? Gabriel, dia ini nggak ngerti mens rea dengan actus reus. Jadi di dalam hukum itu ada mens rea, ada keinginan dosa itu ketika diaktualisasikan potensial berhasil atau gagal. Nah, kamu bilang secara aktualisasi Yesus nggak melakukan itu. Memang Yesus nggak melakukan itu, tetapi dia punya keinginan itu dalam hati. Ya, sekalipun keinginannya itu nanti dia tunduk, itu urusan belakangan. Tetapi punya keinginan itu atau enggak, itu udah dosa. Aduh, kamu bilang nih. Gini ya. Asumsi host. Inilah yang namanya. Lu belajar lagi. Lu jangan banyak ngomong sih. Kalau nggak tahu apa-apa lu belajar. Unity, jadi jangan begini ya. asumsi.
manusianya Bisa itu bedakan nggak sebentar, asumsi dengan sebentar. bisa Unity, bedakan memang nggak ini asumsi? awam. Kamu Asumsi dengar saya dengan ya. Pernyataan logis itu kamu bisa Sebentar, bedakan ketika nggak? Yesus dicobai di padang Kalau gurun, nggak tahu itu yang asumsi, dicobai jangan Allahnya atau ngomong manusianya? asumsi. Aduh, kamu botol saya bilang. Ini lah. Kamu sok pinter, tapi sok tahu tapi sendiri yang botol bilang. saya bilang. Kenapa saya bilang? Begini, Nah, ketika Yesus di padang gurun, itu Tunggu dulu, Elang. Diam dulu. yang dicobai apa? Diam dulu, Elang. Maksudnya unity itu Kamu begini. ngalih-ngalihkan Gabriel, aduh kacau. Tidak, kamu. diam dulu. Bagaimana kau disuruh diam tidak mau diam? Maksudnya unity itu begini. Entah nantinya dia tunduk dan taat, tetapi ingat dia punya keinginan. Nah, itu contoh seperti dia punya keinginan biarlah cawan ini berlalu. Tapi itu keinginannya dia. Tapi karena dia tunduk, makanya cawan itu ya sudah. Kalaupun tidak berlalu, tidak apa-apa. Saya minum juga cawan ini. Tapi kan dia ada keinginan. Keinginannya biarlah cawan itu berlalu. Sama dengan begini tuh. Dia punya keinginan macam dia suka kepada Maria Magdalena. Itu keinginan. Entah nanti dia keinginannya itu tidak terlaksana, dia tunduk kepada keinginan Bapa, ya sudah. Berarti dia di situ sudah salah. Kenapa sudah salah? Karena punya keinginan yang yang suka kepada Maria Magdalena. Bagaimana Bang Yunit? Mengingini wanita dalam Begini, hati. begini ya. Ya, jangankan Tuhan Yesus ya, manusia sendiri pun kalau sudah lahir baru, hidup baru, dia tidak akan melakukan kejahatan lagi. Dia sanggup untuk itu. Kita nggak ngomong tindakan, Ya, kita apalagi ngomong Yesus mens rea. Tunggu. Mens rea itu Sabar. Begini, keinginan. Sabar Bang Yunit. Begini, ini Ibu Tina ini dia lupa bagaimana Paulus sudah lahir baru. Setiap kali dia mau ingin berbuat baik, tapi bukan itu yang dia kerjakan. Betul tidak, Bang Yunit? Betul, ada ayatnya itu. Itu ayatnya ada. Dia sudah lahir baru itu, Paulus. Di dalam Roh Kudus ya kita menjadi kudus ya. Bukan itu. Maksudnya tadi. menjadi itu kekekalan kita. Kasihan ini Ibu Tina ini. Ibu Tina begini, Ibu Tina, yang dimaksud itu tadi Ibu Tina kan bilang kalau sudah kita saja ini kalau sudah lahir baru kita sudah tidak punya keinginan seperti itu. Buktinya Rasul Paulus ini rasul ini. Setiap kali dia mau berbuat baik, tapi bukan itu yang terjadi, malah Ya, jangankan Rasul Paulus, host, Yesus sendiri sebagai Tuhan dicobai, ya. Maka dia berhasil. Paulus Iya, mungkin maksudnya kurang, begini Ibu tapi Tina. dia masih diberi kesempatan bertobat. Iya, dia berhasil. Maksudnya begini. Manusia. Lah, Gabriel, kamu aja ngomong itu namanya nggak fair lah. Tunggu, maksudnya begini. Ya, ini Ibu Tina. tunggu apa? Kasih dong. Lang, begini Gimana Lang. sih? Begini Lang, kau tidak nangkap maksudnya unity ini. Tunggu, sabar. Maksudnya unity ini kalian tidak nangkap. Maksudnya unity ini, entah dia nantinya dia tunduk, tapi kan dia punya keinginan untuk kawin kan, untuk menikah. Betul tidak? Sebagai manusia Keinginan normal. itu udah dosa. Keinginan itu sudah dosa. Itu Dosa keinginan maksudnya. itu udah dosa. Jangan bilang yang tunggu tindakan tercatat di dulu. Alkitab, Tindakan yang itu dibahas, belum yang berhasil tercatat pun, di tetapi Alkitab. kalau udah ada keinginan itu udah dosa. Karena misalnya di Keluaran 20 tadi jangan mengingini, artinya itu belum berbuat, baru di dalam hati itu udah dosa. Emang kamu Yesus tahu punya Yesus itu keinginan? punya keinginan seperti itu? Kamu tahu dari Kamu mana? sendiri yang bilang. Gimana sih? Loh, kok kamu sendiri. Kamu yang mengatakan dia. Saya katakan ada nggak ayat tertulis seperti itu? Kalau dia manusia pasti ada keinginan. Sebentar dulu. Kalau dia manusia pasti ada keinginan untuk menyukai perempuan atau menikah. Saya bilang mana ada nggak ayatnya seperti itu? Beginilah. Keinginan sebentar dulu, Gabriel. Begini Lang. Maksud saya begini Lang. Kan kau sendiri. Ini nggak fair. Tidak, maksudnya Aduh, begini. nggak Kan fair kau ini. sendiri. Bukan masalah nggak fair. Maksudnya begini. Kau ini lucu Lang. Apanya yang lucu? Lucunya begini. Coba, Kalau kau kalian kalau yang kau- lucu. Dengar saya Lang. Kalau kau sudah berani mengatakan bahwa rohnya Yesus itu roh manusia, nah tidak boleh kau melarang juga kalau orang berpikir, oh kalau begitu Yesus suka kepada Maria Magdalena. Kenapa sampai jadi pikiran begitu? Karena kau Dia sendiri kan punya mengatakan. misi, bukan misi Aduh, untuk ini bukan masalah dengar ya, misi yang dia punya dikerjakan. misi untuk menebus dosa manusia, bukan misi untuk nikah. Aduh, kan kacau ini berpikir. Dengar saya ini, Elang tadi ini tidak paham. Aduh, Maksudnya unity memang itu begini. kalau kalian berpikir liar, begini Gabriel. Kalian jangan ketakutan, ya. Yesus itu manusia.
Nah, ini dasar kalian karena ketakutannya. Nah, kalau dia hanya sebentar. Lu ngawur Jangan makanya kamu orang bantah. dulu kamu mengakui bahwa Yesus itu manusia. Yang namanya manusia itu ada tubuh dan Gini, jiwanya. Lang. Sebentar Maksudnya- dulu, aduh. Tunggu, Lang, begini. Bukan cuma dulu saya akui, sampai saat ini saya akui bahwa jasmani Yesus itu manusia, tetapi rohnya roh Allah, bukan manusia, bukan roh manusia, Ya, bukan roh kamu insani. termasuk bidat apolinarisme. Kamu baca Tidak, dulu. tidak ada masalah. Saya tidak Kamu juga peduli dibidatkan itu. oleh Paus. Kamu itu makanya kamu ini. Kamu salah satu ini di luar gereja Katolik tidak ada kesamaan. Ini. Sama dua bidat kamu sudah dibidatkan kena di sini. Ya, makanya saya bilang ada kuasa yang membidat. Tunggu dulu, Pak. Kau kalau Udah kena kau dua bidat kau dikena. begini, dengar dulu saya. Lang. Nokang. Dengar dulu saya. Jadi begini, mau Paus yang Pemahamanmu yang dangkal, jadi kamu sesat, Gabriel. Tunggu dulu, Lang. Oke, begitu. Lang. Begini, Lang. Jadi, Lang, mau Paus yang bidatkan saya. Dangkal, jangan kau ikuti dia. Maksudnya begini. Ini Pak Gabriel, ini si Dafar ini bilang lapar itu keinginan daging. Memang goblok. Lapar itu kondisi alamiah, kondisi tubuh ketika perut itu kosong. Keinginan itu timbulnya dalam hati, bukan di perut. Perut yang kosong itu kondisinya dinamakan lapar. Lu bisa bedakan nggak? Domain kata lapar itu ada kondisi fisiologis perut kosong. Sedangkan keinginan makan itu ada di dalam hati. Nah, ini kita berbicara begini Unity. Jangan lari ke sana. Jadi kita ini berbicara tentang perasaan cinta, suka sama lawan jenis. Begitu yang dimaksud ini. Jadi kalau Yesus dituduh oleh Endang Sunandar itu alias Nandar itu, Yesus itu suka kepada Maria Magdalena, itu karena rohnya roh manusia. Jadi kalau dia suka kepada manusia, hal yang wajar kan, sama-sama roh manusia ini saling tertarik, itu hal yang wajar. Tetapi kalau rohnya Allah, saya yakin 100% tidak mungkin Allah bisa suka kepada perempuan. Itu tidak masuk di akal sudah itu. Gitu. Oke, lanjut. Shalom, selamat malam. Oh iya betul, ini Kristen belum bicara ini, Kristen Setia. Kristen Setia, silakan. Apa yang mau dibilang? Aku sih kalau merujuk kepada pertanyaan Unity, pertanyaannya jangan di luar Alkitab dong, harusnya di dalam Alkitab. Beranjak kepada keinginan ya, dia bilang. Kalau keinginan daging itu seperti yang dikatakan Bro Unity, tapi parameternya yang disampaikan Bro Elang adalah dia taat sampai mati bahkan pada salib. Kira-kira keinginan itu dosa atau enggak? Aku itu aja sih. Oke, baik. Roma 8 ayat 6, keinginan daging adalah maut. Oke, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi keinginan daging di sini dijabarkan misalnya satu, ya, misalnya apa tadi? Pesta pora, lalu apalagi perzinahan. Ya, itu hal-hal seperti itu. Nah, ketika dia punya keinginan mengingini seorang wanita, sekalipun itu baru ada di dalam hati, makanya Tuhan Yesus Saya jawab aja ya, gini ya. Bentar, ini ya, aku- sebentar. Ini udah Jika karena gemetar manusia berdosa punya kecenderungan keinginan dosa ya, sedangkan Yesus tidak ada keinginan dosa ya, karena dia dilahirkan dari kuasa Roh Kudus. Biar kamu paham bedanya. Sebentar. Ibrani 4 ayat 15 mengatakan ya, kelemahan-kelemahan kita sama dengan Yesus kecuali dosa ya. Dia yang tidak berdosa dicobai. Nah, beda kita ini karena kejatuhan dalam dosa ada kecenderungan untuk berbuat dosa, sedangkan Yesus tidak. Oke, paham kau Unity botol? Oke, silakan lanjut. Kamu paham nggak kelemahan di situ? Dimaksud apa kelemahan? Oke, kamu Apa bertanya kelemahan itu? lagi ya. Oke, kamu bertanya ya. Oke, Gak usah dibesar-besarin lah Unity. Ya, sakit, lapar ya, bahkan mati sama seperti manusia ya. Tetapi kecenderungan dosa Yesus tidak ada ya. Tidak, ini Karena dia manusia yang kudus. Sebentar, sakit dan Aduh, lapar memang itu kamu udah keinginan bebal ini gimana sih? Saya sudah kasih sebentar sudah sakit dan lapar kasih itu ayat tadi ya.
sakit dan lapar itu keinginan nggak? Tunggu Unity, jangan ke sana. Ini yang saya bicarakan ini perasaan suka kepada perempuan. Jadi bukan masalah lapar ini perasaan cinta. Makanya itu Pak, kan aku nanya dia, sakit dan lapar itu perasaan bukan? Kan itu bukan. Kenapa dia larikan ke sakit dan lapar? Unity kamu di sini konyol memang orang ini. Udah kamu diam. Kamu diam. Sama Gabriel ini. Isi otakmu nggak ada. otak nggak ada. Kamu bilang keinginan itu. Kamu bisa bedakan nggak keinginan? Perasaan Lapar itu keinginan bukan? Buka KBBI. Lapar itu keinginan bukan? Buka KBBI. Lapar itu keinginan bukan? Lapar itu keinginan bukan? Ini tuh artinya apa? Apakah will keinginan? Ya ampun, orang ini keinginan itu timbul dari dalam hati. Lapar itu nggak diinginkan di dalam hati. Lapar itu kondisi perut kosong. Itu kondisi alamiah, kondisi fisiologis. Udah bahas aja ke pertanyaan Pak Gabriel tadi. Lu jangan bahas hal yang nggak ngerti. Lapar dengan keinginan aja nggak ngerti, nggak bisa bedakan. Belajar dulu bahasa Indonesia. Sabar ngomong di sini. Ya, sabar dulu. Justin dulu kasih pendapat dulu, Bu. Justin kasih pendapat dulu. Nih gimana nih? Tunggu dulu. Jiwanya manusia Yesus nggak ada kata Gabriel. Ini gimana? Silakan dulu. Unity juga begitu. Iya, Kasih pandangan dulu Bang Justin. Silakan. Biar saya nih mau keluar ini. Sabar dulu, diam dulu jangan lari kemana-mana. Yang saya selalu bahas ini adalah tuduhan dari Nandar bahwa Yesus punya perasaan suka. Jadi dia suka kepada Maria Magdalena. Ini tuduhan karena apa? Karena rohnya itu roh manusia, roh insani. Itu yang dituduhkan oleh Nandar ini. Oke, lanjut. Bang Os, tuduhan itu minimal memiliki 3 alat bukti. Kira-kira apa alat buktinya? Alat buktinya yaitu tadi yang dibilang Unity. Sebagai manusia normal, dia kan pasti punya keinginan. Dia kan manusia yang tidak berdosa, yang kudus. Kita kan kecenderungannya manusia yang berdosa. Aduh, gimana ini? Saya sudah ajari tadi Ibrani 4 ayat 15. Ya. Iya, manusia dia tidak adalah berdosa itu begini maksudnya. Lang, sebentar. Gimana? Maksud manusia tidak berdosa itu maksudnya begini. Yesus itu yang pertama perhatikan dia bukan dari air mani yang hina. Bukan hasil hubungan biologis, bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, iya, betul. Dengar dulu. Yang kedua dia dari atas, sementara manusia dari bawah. Itu bedanya. Makanya dia bukan manusia yang berdosa. Begitu. Oke, lanjut. Oke, baik. Ya, saya terangkan di sini ya. Karena kita adalah dari keturunan Adam, orang-orang yang berdosa. Dia tidak dari hubungan dari Adam, contoh dari Yusuf, dari keinginan manusia, tetapi dengan kemanusiaan itu adalah hasil dari karya Roh Kudus. Manusia yang kudus, tidak dari keturunan Adam ya yang mewariskan dosa. Makanya tidak ada hubungan suami istri. Dosa itu dibawa oleh benih laki-laki. Ya, jadi kita ada kecerundungan kita untuk berbuat dosa. Kalau Yesus tidak. Jadi keinginan-keinginan yang kamu katakan tadi tidak ada sama sekali. Tetapi kemanusiaannya seperti lapar, merasakan sakit itu ada. Itu jasmania, itu namanya. Oke ya, begitu ya. Lanjut. Aku sedikit boleh ya? Aku sedikit aja deh. Kalau aku mengikuti alur pertanyaannya Bro Host berdasarkan framingnya Nandar, aku akan jawabnya begini simpel. Apakah nubuatan yang dinubuatkan para nabi terus digenapi di dalam Yesus yang sudah terjadi? Apakah berbicara tentang wanita baik secara bukti ataupun secara teolog? Gitu aja sih. Jadi biar nggak ada debat ya paradoks ya yang ngelihat dari sisi Advent bahwa pakai parameter yang sama. Jadi di Alkitab ada nggak nubuatan tentang itu dan digenapi Yesus ada nggak yang terjadi begitu? Jadi parameternya ada. Aku ini segitu aja. Sudah terbantahkan ya, sudah tahu ya Gabriel dengan Unity ya, keinginan dosa itu tidak ada dalam diri Yesus ya.
Artinya secara kelemahan manusia itu dirasakan oleh Yesus. Nah, terlalu Ya. memaksakan mereka. Gini ya, Oke. kamu paham ya. Jadi, saya kasih tahu Jadi kamu kalau apa sudah itu bebal, keinginan. ya kalau orang bebal dia dipikir kayak Keinginan gini sama itu, Gabriel, ini keinginan Ya. itu nggak ada gunanya kita sifatnya diskusi. psikologi. Kita sudah ya. kasih Itu pencerahan, ada toh di juga dia pikiran, ada sadar di ya. perasaan gitu ya. Nah dia memaksakan Itu bahwa itu. Yesus itu berdosa, kan kira-kira Kalau begitu. kamu bilang, misalnya gini, Kalau dia soalnya manusia, soal dipaksakan penderitaan. manusianya berdosa. Soal penderitaan, Nah, soal ini- penderitaan misalnya begini. Inilah Misalnya penyesatan gini. yang dilakukan Misalnya gini ya. oneness seperti Gabriel sama Unity. Oke ya. Makanya manusianya adalah jiwanya Allah, yang menjerit-jerit Allah, ya, yang Nah, makan sampai di nanti situ. itu Allah, ya gitu ya. Yang disunat itu menangis itu Allah semua. Ini Jadi, topeng jadinya ketika- semua. Bentar ya. Jadi ketika elang mencuri, Oke, begitu misalnya ya. dia digebukin, dia merasa sakit, itu karena kebodohannya. Yesus itu tidak melakukan Gak usah dosa. ditambah-tambah Jadi, lah, Unity. ketika Ya. sebentar, Gak usah ketika dia ditambah-tambah. disalib, ketika dia disalib itu bukan karena dia melakukan dosa, makanya dia disalib. Dia mengalami penderitaan itu, ya. Dia mengalami penderitaan sama seperti kamu mengalami penderitaan. Tetapi penderitaanmu itu yang kamu alami adalah hasil dari kejahatanmu. Yesus Kristus itu Unity, mengalami maksud penderitaan, kamu, ayat-ayat tetapi Alkitab itu bukan dibuang melakukan buat kejahatan manusia. sepertimu. Diam aja. Jadi jangan kamu memahami seolah-olah dia merasakan sakit itu Unity, karena dosanya. maksud kamu itu ayat-ayat Ngawur Alkitab itu kamu. dibuang 2/3. Nggak ada yang suruh buang. Itu. Nggak ada yang suruh buang. Jadi kemana kamu buat ayat-ayat lainnya? Nggak ada yang suruh buang, makanya jadi Aduh, Makanya kalau gimana kamu sih bahas kamu? ayat, ini mama ini diam aja lah. Unity, aku masih Nggak tagih jelas ini. keinginan tadi ya. Kamu mengatakan keinginan itu untuk rasa cinta segala macam gitu, tidak merasa itu masih saya tagih. Kamu ntar gimana? Lapar itu bukan keinginan, Dungu. Sejak kapan lapar itu keinginan? Artikan dulu Ngawur ini keinginan Bahlul. Barang apa yang diinginkan, barang apa yang diinginkan itu KBBI. Barang apa yang di Barang apa yang diinginkan. Kalau ngawur. saya menginginkan makanan, Kalau apakah itu adalah keinginan. keinginan. Iya, itu keinginan. Apakah saya- Misalnya ya, apakah misalnya, saya merasakan- misalnya saya ini, misalnya secara kalau ada kebutuhan, ada keinginan. Kebutuhan misalnya yang primer itu makan misalnya atau pakai. Manusia butuh itu, tetapi kebutuhan dan keinginan itu dua hal yang berbeda. Keinginan itu sangat abstrak, kebutuhan itu konkret. Misalnya Unity. manusia butuh makan, ya. Unity, kamu untuk isi cocoknya buat perutnya. buat Tetapi- Alkitab deh. Unity, tetapi kamu cocok, makanan- kamu pinter. Sebentar, kamu buat buku. sebentar, Tante Dungu, Buku Tante Dungu sendiri. diam dulu. Pinter loh kamu. Buka Tetapi KBBI. orang yang Jangan Aduh, ini kamu orang emang. cuap-cuap di sini. Buka KBBI, keinginan itu apa artinya? Coba. Ya Coba. ampun, ini orang masih lu buka Buka sendiri, lu KBBI. gak usah. Ini sekarang saya ngomong Ya, gak usah iya. pakai KBBI. Iya, orang yang Nanti lu nonton koreksi. Tahu gitu. Nanti Kamu lu jangan sok koreksi. pintar di sini. Kamu jangan sok Nanti lu pintar koreksi. tentang KBBI. Kok barang apa yang diingini ngawur? Sekarang saya nanya, hal apa yang mendasari atau memotivasi keinginan itu? Unity, kamu buat penelitian Unity. Buka agama baru, buat penelitian. Pasti kamu diacungkan jempol loh di dunia ini. Buat penelitian. Goblok juga ini orang. Gitu caranya. Jangan ayat yang sudah diterangkan semuanya ya kamu anggap apa dari tadi. Udah jelas terang benderang. Tante tidur dulu tante. Aku nggak suka Makanya dengar tante ngomong. kamu buat penelitian sendiri, buat buku Udah, sendiri. diam dulu. Kamu jagoan loh. Ya ampun. Kalau lu mau bicara soal keinginan itu ada poin-poinnya ya. Ada poin-poinnya. Keinginan itu berkaitan dengan psikologi Kamu manusia. jangan bernarasi Udah panjang. cukup Nah, Bapak tetapi Gereja menuntaskan kalau lu itu mau semua bicara soal filosofinya, Unity. asal usul keinginan, Sudah tentu cukup. itu Kamu itu anak didorong oleh baru. kebutuhan, ya, didorong oleh hal-hal yang sifatnya biologis atau sosial Iya, itu otak ada. kamu abstrak. Aku udah Tetapi ngerti, karena kalian itu selalu lu ngomong mengatakan- apa sih? Lu ngomong apa nih sebenarnya? Iya, Lu karena nggak jelas. keinginan itu kalian artikan cuma sebagai perasaan. Keinginan itu abstrak atau bukan?
Iya, buka aja KBBI biar kita di sini tahu gitu apa itu keinginan. Oh, otakmu itu hanya KBBI yang singkat itu. KBBI aja ditolak kan? Makanya Unity, kamu Bukan ditolak, kamu yang itu kan Unity. ditolak. Bibel ditolak. Bentar. Buktikan kepintaranmu buat penelitian. Ya ampun. Makanya Jangan ini kau nggak ganggu bisa yang membahas sudah sesuatu jadi, yang yang filosofis ya kayak begini. Kasihan nih. Lapar dan keinginan perasaan untuk hal-hal yang sifatnya biologis aja dia nggak ngerti, ya. Keinginan misalnya misalnya bicara misalnya berbicara sama hubungan Billy, biologis itu kan kamu hubungan. buat penelitian, Kalau kita bicara seks itu adalah kebutuhan, salah satu kebutuhan primer, ya. Nah, manusia ketika tidak memenuhi itu ada timbul keinginan di dalam hatinya buat penelitian untuk ya, mengaktualisasi sekte baru, agama baru gitu Unity. Baru kami acung jempol. ini orang gila kayaknya. Ngomong gak jelas. Ngomong apa sih? Ya nggak ada yang mau ngomong sama kamu. Karena kamu mungkin nggak nyambung. Kalau Nggak kamu mau nyambung, nyambung, makanya buat orang nggak nanggapin. penelitianmu. Kamu kan pinter. Nggak usah lagi kamu obrak-abrik bapak-bapak gereja punya. Ya, mereka lebih pinter dari kamu. Kalau kamu merasa punya ilmu, buat dong temuanmu sendiri. Udah. Kembali sedikit aja ya, Os. Sakit jiwa ini. Aku kembali sedikit saja. Kalau kembali ke pertanyaan Os tadi yang berdasarkan lontaran pertanyaan dari Nadar, aku akan jawab untuk pada Os gini. Apakah nubuatan para nabi dan yang sudah digenapi Tuhan Yesus berbicara tentang itu enggak? Narasi Nanda Kalau ada jadi kita cari pembahasan para ayat-ayat oten. pendukung yang menjelaskan untuk itu. Luar biasa Kalau Nanda. enggak ada, jangan ditambahi dan jangan dikurangi. Itu aja sih parameter yang saya buat. Jadi enak nih debatnya. Terarah daripada kita berbicara atas sudut pandang masing-masing. Nah, kita pakai parameternya, nubuatan para nabi yang digenapi Tuhan Yesus. Kira-kira berbicara tentang itu enggak? Iya, jadi begini, Bang, apa ini? Kita sapa dulu tamu kita ini. Iya. Selamat datang, Bang Onama. Iya, saya perempuan, tapi saya seorang Kristen. sorry, oke. Jadi, Silakan Ibu. seperti tadi kamu bertengkar mengenai keinginan. Itu kan Maria bukan mengandung dari keinginan daging, seorang laki-laki dan perempuan. Maria kan seorang perempuan perawan, belum tahu apa-apa, tidak mengetahui apa-apa, tapi datanglah Roh